5 kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah. Simak berikut 5 fitnah tentang Syekh Siti Jenar. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Cerita yang sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondoni kacarios yen lemah abang punika asal cacing. Punika det sejatosipun inggih pancen menungso darah alit kemawon griya ing dusun Lemah Abang. Adapun cerita kalau Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Itulah tadi kurang lebih artinya. Lanjut fitnah yang kedua, yaitu ajaran manunggaling kawula Gusti yang diidentitaskan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah. Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal bako. Fana wal bako sangat berbeda penafsirannya dengan manunggaling kawula Gusti. Istilah fana wal bako merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in hailikum illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tauhid Qur'ani dan tauhid syar'i. Itulah tadi yang kedua. Selanjutnya fitnah yang ketiga. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat puasa Ramadan, juga sholat Jumat dan haji. Syekh Burhan Putri dalam Risalah Burhan Putri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa beliau Syekh Siti Jenar adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, Allah dan Allah, dan membaca sholawat Nabi. Juga tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Dan yang keempat, fitnah yang keempat kepada Syekh Siti Jenar, yaitu beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh para wali songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal menjadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habib, ulama, kiai, dan anjengan yang terpercaya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud
di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Lanjut fitnah keji yang kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita ini hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Makos Hidup Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Tidak boleh membunuh jiwa yang mukmin yang di dalamnya hati ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad tega akan membunuh waliullah dari keturunan Nabi Muhammad juga. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Itulah tadi pembahasan tentang 5 fitnah keji yang dilontarkan kepada beliau Syekh Siti Jenar. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah yang ada di Nusantara. Apapun itu cerita sejarahnya, kita harus selalu bisa mengambil sisi baiknya. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Tentunya jika kalian suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka tentang konten video ini, dislike aja videonya juga, tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.